menentukan. Bila mana orang yang hidup itu melayang. Contoh misalkan orang yang anu ngajajabkeun calik di luhur kieu. Ya ghafil, ya ghafil, ya ghafil. Tidak boleh. Orang tersebut ya Allah jauhkan dari rahmat-Mu. Duduk di tempat Dina segala tempat kuburan saji teh. pan cek dina hadis Rasul tidak boleh. Kenapa? Ya ghafil menerangkan jauhkan dari rahmat karena itu berat kepada yang di bawah. Termasuk yang mengaminkan seluruh orang yang dimakam di alam akhirat itu diperlihatkan tangan kiri. Ya Rabb, ya Tuhan kami, semua mengatakan ya ghafil, dia semuanya bersama-sama ya ghafil, ya ghafil, ya ghafil. Namun Ini Kiai Heri yang pernah meninggal bangun lagi, hidup lagi dengan izin Allah Ta'ala. Diterangkan bahwasanya kematian itu susah. Cek doi kene ti awal. Ya, cok doi. Pertama meninggal akibat naon ta Pak Kiai teh? Pertama meninggal tidak ada masalah dengan kesehatan, tidak ada masalah. Tetapi itu mungkin takdir yang menentukan. Kenapa takdir yang menentukan? Karena saya tidak merasakan sakit. Tetapi ciri manusia yang akan meninggal, saya bisa katakan bisa, tapi wallahu alam. Tapi saya bisa ciri yang akan meninggal itu 3. 1, pusing-pusing. Yang kedua, terawas mana, terpukul rasa. Hati gelisah hati. Yang ketiga adalah makan dan sebagainya Tidak ada rasa. Dan yang keempat adalah letih. Lesu. Maka kedatangan malaikat Ijrail itu akan sempat datang dan membawa ruh kita dengan 1, bila mana orang tersebut sudah tergeletak atau sedang berdiri apapun bentuknya, maka Ijrail akan datang. Ada perintah dari Allah, ya Ijrail, cabut orang nyawa tersebut orangnya. Rasanya dicabut nyawa seperti apa? Nyawa itu Untuk menerangkan. bila mana dicabut nyawa seseorang itu sakitnya tidak akan terbayangkan sakitnya. Kenapa? 1 cabutan dari malaikat Ijrail itu adalah 1000 kali bacokan pedang. 1 kali dari ibu jari naik ke betis, naik bukan 1000 tapi 14.000, naik ke paha bukan 14.000 tapi 21.000, naik ke udel 28.000, seterusnya sampai ke tenggorokan, ruh akan keluar dari badan kita, maka 49.000 bacokan pedang. Innalillahi wa inna. Maka di sana ada godaan setan lanatullah. Yang pertama, jangan meminum susu dari setan. Kalau meminum susu dari setan, maka orang itu akan terjerumus ke neraka jahanam. Maka Susu setan teh naon sih? itu godaan. Jadi Seperti jangan godaan, orang yang sakroh itu seperti hausnya lebih. 1 laut diminum tidak akan reda hausnya. Maka kalau minum 1 gelas susu dari setan, Allah akan reda. Maka dengan syarat setan memberikan kepada kita, kamu enak matinya, saya pun harus enak. Dengan syarat kamu jangan menyebut Tuhanmu adalah Allah. Astagfirullah. Nah, itu godaan. Jadi itu pas mau sakratul maut. Ya. Rasanya Orang yang banyak masuk neraka adalah godaan seperti itu. Terus rasanya sudah meninggal terus dimandikan. Sesudah meninggal, maka ada yang namanya di kampung itu pengumuman. Kedengar Kedengar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dikatakan oleh jamaah, dikatakan oleh siapapun yang namanya inna lillahi, maka terasa kepada badan yang sudah meninggal enak. Enak. Tetapi kalau dikatakan orang tersebut meninggal dikatakan lain dan sebagainya, maka terasa sakit. Contoh Rasulullah SAW, ya beliau sedang berkumpul, maka ada datang mayit. Kata beliau, sahabat siapa mayit tersebut? Dia itu ada orang baik. Baik, kata Rasulullah SAW, wajabat kan? Wajib masuk surga. Datang lagi 1 gerombolan atau 1 kelompok membawa mayit tersebut. Siapa lagi yang sahabat? Orang jahat. Kata Rasul, wajabat. Maka disempurnakan oleh manusia yang hidup adalah ada orang yang meninggal harus katakan baik. Oh iya, jadi saksi. Baik.
baik. Jadi saksi. Iya, ya, jadi saksi. Dan bilang innalillahi Dan wa bilang inna ilaihi inna raji'un. lillahi wa inna ilaihi Ini jadi raji'un. bro untuk para yang suka memandikan mayat harus seperti apa, karena Pak Kiai Heri sudah merasakan namanya sakit dimandikan oleh waktu meninggal. Kalau memandikan yang sebaiknya adalah tangan yang paling baik, tangan yang paling indah adalah seperti ini. Ini saudara ini Ya, telapak telapak atau ini apa namanya? dampal. Jangan ini. Kalau ini terasa sakit kepada mayit, maka yang paling baik adalah ini. Dan katakan ila hilastulil firdausi ahla sampai seterusnya. Waktu memandikan ya. Waktu memandikan dengan syarat jangan ceroboh, jangan kasar, harus pelan-pelan saja. Kalau dimandikan dengan berbahasa seperti itu, berdoa seperti itu, mayit tersenyum. Enak. Merasa bahagia. Tetapi masa bahagia, tetapi kalau kena sedikit pun dengan kasar seperti ini, maka mayit akan berbicara seperti tadi, ya Ghafil, ya Ghafil, yang memandikan ya Allah, jauhkan dari rahmat-Mu. Asli untungnya karos kuda tidak banyak. Jadi doa seorang mayit yang sedang dimandikan oleh orang yang masih hidup, kalau orang yang memandikannya tidak benar, mayitnya berdoa, jauhkanlah dari rahmat-Mu ya Allah orang tersebut. Iya. Nah, maka harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita memandikan seorang mayit harus betul-betul syar'i, harus berpengalaman, jangan mengandalkan Iya. keberanian saja. Ya, gitu. Harus punya ilmunya. Harus punya ilmunya. Ya sudah dimandikan, kita pakai kain kapan? Ini dulu Pak Kiai, jangan merojok. Nah, itu. Membersihkan dilarang atau tidak boleh pakai tangan dimasukkan ke Ke dalam dubur. dubur Oh. atau depan, tidak boleh. Kenapa? Terasa sakit. Kalau sakit seperti itu, maka mayit yang tadi berbicara seperti tadi, ya Ghafil, ya Jauhkanlah dari rahmat-Mu. Na'udzubillahi min Dan cara airnya pun kan harus Ya. perlahan-lahan. Kalau airnya yang Harus seperti apa? paling baik adalah pakai ini teh siwur atau Ya, gayung. pakai gayung, Ya, pakai teko. harus kena tangan dulu. Sudah tangan dulu sambil membaca ilahilasul. Jangan langsung kena badan. Kalau kena badan, maka mayit tersebut berdoa seperti tadi. Na'udzubillah min dzalik. Dan setelah dimandikan terus di kapanan, terasanya bagaimana pas Kalau di kapan? kapanan seperti biasa, tetapi dalam di kapanan harus baik juga. Membersihkan, kadang-kadang menutup telinga. Waktu dulu kan saya ditutup telinga Iya, dan hidung. pakai Iya. kapas. Itu jangan terlalu keras. Harus pelan-pelan. Maka kalau keras, dalaman telinga akan keluar. Innalillahi wa inna. Terasa Dan mayit keluar, tersebut terasa teriak. keluar. Iya. Dan mayit tersebut teriak, mengatakan seperti tadi, ya Ghafil, ya Ghafil. Namun biar dari. Yang kedua, hidung pakai kapas juga harus pelan. Kalau keras, maka doa seperti tadi, ya Ghafil. Nauzubillah. Setelah dikapanin terus disolatkan, mendengar juga doa-doanya. Kita sudah disolatkan itu mendengar doa dari kiai kita, dari siapapun, dari jemaah, dari keluarga, telinga, mata, semua mendengar dan melihat siapa yang datang. Walaupun ada yang tidak datang, jamaah kita yang tidak ada datang, keluarga kita yang tidak ada datang, santri kita, maka orang yang meninggal tahu siapa orang tersebut. Makanya kalau Dan ada orang namanya yang tahu, ya. kalau kita punya teman atau sahabat yang meninggal, kita Ya. harus datang Iya. bertajiah karena Ya. mayat tersebut tahu. Tahu. Jenazah tersebut tahu mana Tahu. teman yang selama ini Ya. tidak pernah datang. Ya. Oh, Orang mayat tersebut tahu siapa yang tidak datang. Contoh seperti saya dulu, yang belum datang adalah, yang tidak datang adalah Cenali. Tahu saya. Kenapa? Karena dia punya dendam mungkin ya, dana mungkin. manusia itu. Dulu Pak Ya. Kiai Heri kan sebelum seperti ini pernah nakal juga. Tapi ini kan jadi ibroh, beliau pernah mati suri dan akhirnya jadi mubalik. Terus menerangkan bagaimana mati sakitnya itu, kematian sangat sakit sekali. Betul. Nah, setelah gitu, terus dibawa di keranda, rasanya pas naik keranda gimana? Masa masuk keranda gitu seperti biasa. Tetapi tentunya ada doa khusus. Kebanyakan yang membawa kerangga itu atau memikul kerangga itu tidak membaca apa-apa, cuma di depan aja, la ilaha illallah, la ilaha, kan begitu. Iya. Tetapi seharusnya yang di depan dan belakang itu membaca la ilallahnya disamakan, disatukan dengan
Muhammadur Rasulullah. Jadi La la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Depan dan belakang. Terus baca selawat. Iya. Yang di tengah Siapa yang membaca selawat? Sallallahu alaihi wasallam siapa? Adalah yang Mendengar. memikul kerangga. Oh. Kenapa? Takut di sana ada godaan setan yang akan datang. Kenapa? Yaitu mayit tersebut akan dibangunkan lagi di sana dalam kerangga. Jadi yang membawa keranda baca sholawat, Satu yang hari, mengikutinya, satu hari, yang sholawat. mengikuti semua baca tadi kalimat Ya. talbiyah ya. Ya, La depan ilaha belakang illallah baca yang Muhammadur tadi Rasulullah. ya, yang memikul atau yang menggotong membawa Sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada saksi dua. Bila mana kita terlihat ada yang membawa kerangga atau membawa mayit, terlihat ada yang baik, ada yang buruk. Diperlihatkan oleh Allah itu ada dua macam. Satu dengan binatang dan hewan. Bila mana binatang ada yang dilewati oleh yang membawa kerangga mayit tersebut, maka orang yang buruk akan berteriak. Kalau hayam, tak. Ya, tanda buruk. Jadi- Kalau yang orang yang baik, maka merunduk. Ayam akan bersolawat. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Maka binatang tersebut baca sholawat. Kepada siapa? Kepada mayit tersebut. Karena binatang kan melihat ya. Binatang adalah perintah dari Allah melihat mana yang baik harus perlihatkan, mana yang baik, mana yang buruk, supaya apa? Tazkirah kepada orang yang hidup. Jadi meskipun seseorang sebelum meninggalnya kelihatan baik, Ya. cuma kalau nanti pas meninggal yang jadi saksi itu seorang hayawan, seorang hewan bahwa Ya. ini jelek dan tidaknya Ya, itu tahu ya. ketentuan Allah. Oh, betul. Kita dilihat orang ini baik kata manusia, tapi kata Allah belum tentu. Tapi manusia kata manusia jelek, tapi belum tentu kata Allah. Betul. Maka yang ditentukan Allah mengusul atau Allah memerintahkan kepada makhluk tersebut, maka diperlihatkan. Kita perhatikan aja kalau kita sedang ini. Oh, kalau hayam melihat atau binatang apapun bentuknya, maka merunduk, maka orang tersebut yakin orang baik. Zaman sekarang kan zaman media, kadang orang yang tidak baik pakaiannya baik jadi ya, seperti baik ya. seperti itu, ya. Banyak sekarang. Tetapi di sana maka orang tersebut kata Rasulullah SAW, takutnya kita mengatakan buruk kepada orang lain Ternyata baik. ternyata baik. Tetapi maka kata Rasul, katakan kepada orang siapapun baik. Kenapa? Esok lusa kita akan meninggal seperti dia, dikatakan baik kepada orang lain. Betul. Karena kematian husnul khotimah hanya Ya. Allah yang tahu Ya, ya. betul. Kita jangan menjustifikasi Ya. bahwa orang itu jelek ya, Ya. tapi harus bersuudon Ya. bahwa semua orang muslim baik. Ya. Amin. Oke, tanya. Ada kan satu riwayat hadis Nabi. Jadi ketika mayit dibawa pakai keranda, Ya. kalau mayitnya soleh, dia akan mengatakan kodimuni. Ya. Kalau mayitnya gairu soleh, dia akan mengatakan ya wailaha aina tadhabuna biha. Ya. Yang tidak diberikan izin oleh Allah itu hanya manusia yang mendengar perkataan mayit. Andai kata manusia itu dikasih izin untuk mendengar perkataan mayit asoiko, dia akan bisa. Itu ima bagi. Jadi begini, kata Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. bahwasanya orang tersebut dikatakan baik dan buruk, termasuk tadi hadis tersebut, maka dikatakan wajabat di sana. Baik orang yang buruk katakan wajabat, orang yang jelek yang baik katakan wajabat. Kenapa? Ya tergantung kepada Allah. Karena kita tidak tahu Ya, mungkin. tidak tahu. La haula Wala wala quwata quwata illa illa billahil aliyyil azim. Meskipun- Walaupun sahih hadis tersebut, Betul. tapi belum tentu kan. Tuh. Kita itu adalah makhluk Allah, yang menguasai adalah Allah. Jadi Maka meskipun kata Nabi Muhammad orang- SAW, wajabat. Itu Ah. hadis sahih. Wajabat. harus suudon, tetap Iya, harus harus suudon. suudon. Jangan sampai ini makhluk mayat jelek, jangan ya. Iya. Jangan. Bagus. Ini orang yang mabok jelek. Jangan. Jangan, tetap aja Baik. baik. Jangan suudon, harus husnudon. Nah, gitu. Terus Kiai Hari setelah di alam kubur, setelah dikuburkan gimana itu? Setelah dikuburkan itu, Pertama masuk Masuk kubur. ke liang lahat. Ya. Teriak atau bagaimana? ketika masuk ke dalam lahan, kita itu posisi itu kepala Hadap kiblat. menghadap Utara. Ke utara, Kaki kaki sebelah selatan. Itu dohir terlihat oleh dohir kita, manusia, mata manusia. Tetapi di alam akhirat itu manusia itu duduknya melonjor, Ngelunjar. ngelunjar. Ke sebelah mana? Ke sebelah timur.
Pak Heri sendiri merasakan itu ya? Saya merasakan di sana, kita melonjor, kaki kita sebelah timur sedang begini, kita sendiri. Maka datanglah utusan Allah yang namakan malaikat di alam kubur tersebut. Umat. Akan menanyakan kepada kita, datangnya di mana? Sebelah timur. Malaikat nawan tak? Malaikat saat. Munkar nakir. Munkar nakir. Datang ke sana. Wujudnya seperti apa wujudnya? Wujudnya seperti manusia, sama. Kan katakan malaikat itu besarnya 7 lapis langit, 7 Iya. lapis bumi. Yang-yangnya itu Masrik wal Maghrib kan? Iya. Tetapi satu itu walaupun berapa ribu mil, tetapi kita yang datang. Dulu saya meninggal, datang itu seperti manusia, dengan wajahnya Samar. sama. Wajahnya sama. Wajahnya samar. Pakai Wajahnya juga sama. putih. Enggak pakai putih aja, pakai baju putih aja. enggak Cuma pakai putih. bawa pukul Dan pukul bawa lah. itu gegenir Gede itu bawa pukul gada itu gada dari besi. dan besi, gada itu gada besi. Yang runcingnya walaupun gelap tetapi terlihat Gadanya kelihatannya putih atau kelihatan putih kuning. seperti perak. Terus mengata. Jadi dia memberi pertanyaan kepada kita. Kepada Pak Heri itu ya? Iya, kepada saya, man rabbuka, man ibuka, man dinuka, man imuka, man kiblatuka, man ikhwatuka. Orang yang tersebut atau saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Dulu ya saya bisa dikatakan orang yang nggak benar, tidak bisa menjawab. Kenapa? Orang yang di alam kubur itu tidak akan dipertanyakan seperti saya. Kalau orang baik, mungkin orang yang tidak benar, orang yang buruk, maka akan dipertanyakan. Tetapi orang yang baik, orang yang soleh, seperti tidur pengantin. Tidur Masya aja Allah, tenang. nikmat. Nikmat. Tidak punya Nikmat. pikiran. Iya. Kalau orang yang durhaka, maka begitu datang malaikat munkar nakir akan menanyakan kepada kita, maka terlihat neraka jahanam. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang dikatakan di dalam neraka jahanam tersebut? Berkata apa? Ya Allah ya Rob, ampunilah saya. Ada yang mengatakan la ilaha illallah. Ada yang mengatakan Allahu Akbar. Ada yang mengatakan apapun bentuk kalimat thayyibah dalam Al-Quran. Tetapi di sana tidak ada yang menolehnya. Tetap masuk neraka dan dia tergelincir dalam dosa. Karena sudah terlambat Ya. di dalam hidupnya, tidak mau bertobat. Kita Nah, perasaan Pak Heri sudah pertanyaan malaikat dengan 6 pertanyaan. Nah, langsung kan dibangunkan. Ada yang buka gali kuburan. Itu kemana? kita lagi di bawah, berapa mil lagi kita dipukul sama malaikat munkar wa Sudah nakir. ditanya itu ya. Sudah ditanya, Cuma tidak belum bisa dipukul, menjawab, belum ya. dipukul. Sudah dipukul, Sudah dipukul. sampai habis, sampai udah terus gitu Oh. can angkal Belum kena. belum kena. sedikit lagi berapa mil lagi. Asli gitu ya? Iya, Asli nyata. berapa mil lagi, maka kakek saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Menggali apa? Menggali tanah kuburan di atas saya. Begitu dikatakan dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, maka malaikat munkar dan nakir tidak terlihat oleh saya. Nah, Hilang. inilah Nah, hebatnya Allah yang Maha Kuasa, dan mungkin ini jadi ibroh buat kita semua. Ini, Pak Kiai Heri yang dulunya memang seorang pemuda seorang preman yang suka berantem. Jagger, Nah, yang namanya tukang Jagger, goreng buah. tukang kokodok, tukang kuda kadek ya. Perasaan Tapi itu himpitan tanah. apa? belum himpit. Himpitan tanah, himpitan. Tidak ada. Belum himpit. Yang namanya sempit di dalam tanah itu adalah dosa. Bukan bukan begitu, tapi dosa. Dosa itu seperti kita punya musuh di luar, kita keluar dari rumah bagaimana? Aduh, sieun. Ah, Seperti itu sempit. Sempitnya. Bukan di sana itu luasnya itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. mungkin Pak Kiai Heri kan belum dipukul. Jadi kalau orang yang sudah dipukul tidak dibawa lagi, ini kan rahmat Allah, beliau dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya untuk menerangkan, jadi khobar, tazkirah, jadi khobar buat umat. Bahwa mati itu nyata Nah, dan benar-benar akan terjadi. Kalau sudah pada dipukul, setiap orang. betul. Nah, di sana kita tegaskan kepada jamaah bahwasanya bila mana ada yang meninggal, taliyul Quran, bacakan Al-Quran. Bila mana kita membaca Al-Quran, maka mayit tersebut belum sempat datang malaikat munkar nakir untuk menanyakan. Kenapa? Menghormati yang baca Al-Quran. Masya Makanya Allah, ada yang sampai 7 subhanallah. hari. Nah, gitu. Sampai 40 hari. 40 hari. Seperti Ya. makamnya Gus Dur, sampai sekarang tuh belum berhenti orang yang membacakan Quran selama ini terus. Nah, Jadi orang Terus, yang baca belum pernah kedengaran, berhenti. iya. Kedengaran nanti apa ini? Gus Dur itu sampai sekarang belum Belum pernah berhenti. Belum ditanya oleh malaikat munkar nakir. Karena terus dibaca Al-Quran.
Gus Dur tuh Belum ditanya oleh Munkar. Kenapa orang atau santrinya berputar membaca Al-Quran? Setiap hari. Kata dalam mengatakan yang membaca Al-Quran di atas makam orang yang meninggal tersebut, maka malaikat suruhan Allah tidak akan masuk. Apalagi usul tiap malam sampai sekarang. Ini hebatnya Al-Quran, mujizat Rasulullah. Perjelas lagi kepada orang yang taziah yang suka duduk Yang duduk di atas makam, di atas kuburan. Ini peringatkan kepada seluruh jamaah muslimin muslimah yang takziah, jangan sekali-kali duduk di petak atau ciri makam. Kenapa? Orang yang diduduki atau yang di bawahnya ada orang yang meninggal akan mengatakan ya Ghafir seperti tadi. Ya Ghafir. Dengan tangan-tangan mereka, tidak ada kepalanya, Berdoa. tidak ada kakinya, cuma tangan sampai pegelang aja. Ya Ghafir, ya Ghafir. Dihaminkan oleh seluruh mayit-mayit Itu tersebut. di dalam Mutarol Hadis sudah ada termaktub dalam kitab Mutarol Hadis. Jadi orang yang duduk di atas kuburan itu dilaknat oleh Ya, penduduk kubur, dilaknat dengan doanya. ya Ghafir doanya. Makanya ya kita harus jadi di luar batas itu ya, Ya. harusnya. Maka kalau kita masuk, kata Rasulullah SAW, kita disunahkan membaca Assalamualaikum ya ya ahli kubur. Kita itu jangan senonohnya langkah aja, tapi kita dilihat mana yang ada makamnya, mana yang tidak. Kalau walaupun kata saya hati tidak, tapi ada makamnya, kita terinjak oleh kita, maka kita akan mengaku. Sakit. Tidak apa-apa, kita teliti. Tetapi begitu assalamualaikum dobrak aja, maka berbicara lagi seperti tadi, ya Ghafir, namun. Makanya kita harus menghormati orang yang sudah dikubur karena mereka pun hidup, cuma hidupnya di alam kubur. Dan satu lagi, orang yang meninggal ada dikatakan muslimin, muslimat, mukminin, Mukminah. Maka di sana ada doa dari ikhwan-ikhwan kita, maka orang tersebut yang meninggal maka mencari seperti di bawah rumput ada cahaya. Cek orang sudah mah perebut. Kayak disawer lah. Perebut. kalau umum Iya, Kalau apa doa dikatakan muslimin, Muslim. muslimat, mukminin, mukminat. Itu doa dari siapa? Untuk doa. Kalau dikhususkan Kalau di Ususon, ada satu lagi kata Rasulullah SAW, kenapa orang lain berebut kamu? Duduk aja tenang. Saya anak saya soleh dan selalu baca Al-Quran. makanya ini sahabat semua, ada kadang orang doa itu tidak sampai. Doa itu sampai. Orang bertawasul, kita berbaca Quran, bertahlil dan doanya dihususkan kepada orang yang sudah meninggal, itu pasti sampai dan sangat luar biasa nikmatnya. Itu yang dirasakan oleh Pak Kiai Hari waktu dulu 4 jam beliau sudah dikubur, mati suri, dan Allah memberikan rahmatnya, membangunkan lagi, dan untuk menerangkan kepada jamaah, kepada umat supaya lebih bertakwa, lebih istiqomah, menjauhi maksiat, ya gitu. Dan jadi edukasi untuk orang yang suka memandikan mayit, jangan sembarangan, terus membawa keranda. Nah, inilah edukasinya buat semua, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang bernyawa akan meninggal. Nah, mungkin sampai di sini wawancara dengan Pak Kiai Heri. Semoga kita semua mendapat hikmah dan berkahnya. Dan beliau tinggalnya di Sumedang ya? Tinggal di mana? Majalahnya di daerah mana? Dari Majalaya, dari perumahan Loa, Desa Loa. Oh, Desa Loa. Mungkin ada lagi yang mau bertanya tentang kehidupan alam barzah? Ini pakai saya baca keterangan di kitab Dapoikul Ibar ya, tapi nggak tahu. Tapi ada satu keterangan seperti ini. Jadi ada malaikat yang masuk ke dalam kubur sebelum malaikat Munkar Nakir. Namanya itu malaikat Ruman. Nah, ketika malaikat Ruman itu datang ke ahli kubur, kemudian ahli kubur itu didudukan. Malaikat itu meminta kepada ahli kubur mayit untuk menulis segala sesuatu yang pernah ia lakukan selama ia hidup di dunia. Kemudian mayit menjawab, malaikat, saya nggak punya pulpen itu. Akhirnya kata malaikat Ruman, pulpen yang engkau jadikan untuk menulis itu tanganmu. Terus mayit bilang, saya nggak punya sohifah, saya nggak punya buku. Akhirnya si mayit itu nyobekin kelengkapannya. Kemudian nulislah dia, tapi yang ditulis itu hanya amal baik gitu. Ketika disetorkan kepada malaikat Ruman, ini malaikat. Kata malaikat Ruman,
apakah semua amal yang pernah engkau lakukan itu pernah ditulis semuanya? Enggak gitu. Ini hanya amal baik yang saya tulis karena saya malu. Terus digendir pakai sampai tembus kepalanya. Nah kemudian catatan yang ditulis itu tergantung di ininya mayit gitu. Baru setelah itu Munkar Nakir. Itu perkataan itu betul. Kenapa mayit itu datang, malaikat itu sebelumnya ada datang. Seperti halnya datang itu kepada orang yang yang punya dosa. Seperti saya, tahun saya itu ditazkirokan belum mati plus penginten. Karena ini kan mati suri. Jadi belum mati suri. Mati suri itu tidak mengalami namanya sakaratul maut. Jadi dibangunkan lagi. Dibangun. Saya mah udah mati dibangunkan. Yang tadi perkataan dari hadis tadi bahwasanya seperti itu betul. Yang itu yang diperlihatkan oleh Allah itu orang yang selalu durhaka kepada Allah. Tetapi orang yang baik dikatakan oleh Rasulullah SAW seperti pengantin, tidurnya pengantin. Kenikmatan di alam kenikmatan. Nah, mungkin sampai saat ini beliau itu tadi bukan mati suri ya, tapi sudah meninggal. Tapi alhamdulillah belum, jadi mau dipukul sama malaikat belum terjadi. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di sini husnul khotimah ya, meninggal dalam husnul khotimah, dan di sini di Pondok Pesantren Nurus Sholah banyak kiai-kiainya, para habibnya, para sayyid-sayyidnya. Mudah-mudahan dengan keberkahannya di pesantren kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sekian wawancara kami dengan Pak Kiai Heri. Semoga jadi ibroh. Dan untuk doa dari Habib Nijar Al-Haddad, semoga kita husnul khotimah dalam meninggal di akhir hayat kita. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الى يوم الدين ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر الينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انا نسالك رضاك واغفرنا ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم ارزقنا توبه نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبه نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبه نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب قلبي على دينك وعلى طاعتك اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندي من عملي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekian wawancara kami dengan Bapak Kiai Heri. Jangan lupa subscribe channel Abah Pager Jaya di channel YouTube-nya. Subscribe, like, share, komen, share ke Facebook, ke Instagram supaya jadi ibroh buat kita semua. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.